Ya baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di salah satu bengkel yang sangat luar biasa di kota Cimahi. Tepatnya di Jalan Sangkuriang nomor 94A. Dan ini bengkel bukan sembarang bengkel, tetapi ini mungkin Anda sering melihat off-roader di Indonesia. Dan di sini salah satu sumbernya pembuatan mobil yang sangat luar biasa, mobil off-road. Dan bahkan juga konon katanya di sini ada pembuatan pesanan-pesanan dari luar negeri katanya. Tapi kita nanti akan berbincang bersama rekan-rekan kami yang sudah tidak asing lagi, off-roader yang sangat luar biasa yang berada di Jawa Barat, tentunya di Kota Bandung, di Cimahi ya, di Cimahi. Oke, selamat siang Pak Anto. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Dan ini salah satu Pak Anto ini pemirsa, salah satu pin pro yang akan ada pesanan-pesanan dari luar negeri atau pesanan-pesanan dari lokal juga. Tetapi sekarang mungkin pemirsa ada pesanan-pesanan yang diutamakan dari dalam negeri saja. Pak Anto, karir Pak Anto ini pemirsa mungkin ingin mengetahui karir Pak Anto di dunia otomotif, tentunya di off-road. Dari tahun berapa Pak Anto? Saya menyukai hobi, sebetulnya Ya. hobi ya. Otomotif itu dari sekitar tahun 90 awal. 90 awal ya. 90 awal, Ya. iya. Itu Pak Anto sebagai apa tuh? Ya, ngikut-ngikut atau mungkin udah terjun di Jadi, dunia otomotif? awalnya Ya. hanya sebagai peserta. Peserta. Ya. Ya. Tapi karena kebutuhannya harus kita kondisikan dengan kebutuhan sendiri, Ya. akhirnya kita memodif Nah. kendaraan yang akan kita pakai. Gitu. Ya, ya. Memodif ya. Hmm. Jadi istilahnya Pak Anto pernah turun di off-road ini sudah kemana saja sih Pak Anto? Ya waktu saya aktif gitu Ya. ya. Ya sebetulnya setiap event tahunan Ya. Kejurnas Ya, itu saya selalu ikut. selalu ikut ya Selalu Pak ya. ikut. Ya. Karena kebetulan juga waktu itu saya ada mewakili tim yang disponsori gitu Ya. sama produk. Ya. Itu yang dipakai produk apa Pak? Ya, dari otomotif ada, Nah. kemudian produk-produk yang lainnya ada. lah. Ya. Dulu biasa Bapak off-road pakai mobil apa Pak? Jenis apa Pak? Kalau saya sih sebetulnya lebih suka kendaraan kecil. Ya. Kendaraan kecil karena pertimbangannya waktu itu karena banyak kegiatan di hutan, Ya. memperbaikinya tuh lebih mudah, lebih ringan. Ya. Dasarnya sebetulnya itu aja gitu. Baik, baik. Eh, Ya Pak Anto sekarang sudah sukses luar biasa. Mungkin nanti pemirsa banyak lihat mobil-mobil antik ya atau mobil-mobil yang luar biasa. Pak Anto tidak sendirian kan Pak Anto kan? Ada Enggak. tim juga ya Pak Anto ya? ya. Ya. Nah kebetulan sekarang cerita sekarang nih ya. Ya. Jadi saya bergabung dengan rekan saya Kang Daniel Zebedeus, Ya. yang mana dia sebetulnya adalah si foundernya lah gitu workshop kita gitu. Ya, betul. Dengan jalannya waktu kita Hmm. akhirnya berkembang Ya. dari tadinya bengkel Mhm. menjadi workshop dan sekarang saya berharap menjadi sebuah industri. Gitu. Ya, sekarang udah loncat ke dunia industri kan? Industri. Ya. gitu, Ya. Kang Anto ini di sebelah Kang Anto ini hitam-hitam semua, seragam semua. Ini timnya yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dong buat timnya Kang Anto. Wah, hujan juga ya di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Off-roader ini mau hujan mau panas terus hajar ya. Jalan terus. Jalan terus. Kang, sama Nah, siapa nih Kang? Sekarang kan Ya. kita tuh berdiri dalam sebuah workshop Workshop ya. itu namanya FET Design House. Nah, yang mana setiap pekerjaan Ya. itu kita selalu memulai dari konsep. Ya, ya, Konsep ya. kebutuhannya apa. Gitu. Nah, sekarang teman-teman saya ini Ya. adalah tim yang membuat di balik si produk aslinya. Gitu. Oh, berarti di balik produk ini ada Ada akang-akang tim, yang ya, tim yang sangat luar mengkonsep biasa dan ya. mendesain gitu. Iya, iya. Iya. Ya yang ini Kang siapa Kang namanya Kang? Vian. Fir ya? Apa Afir? Vian. Oh Fian Vian, ya. nah, Vian ini desain engineering. Oh iya Di- iya. Jadi dia yang mendata semua master Master. dari si produknya. Ah iya iya. Ukurannya, gambarnya segala macam Mas Vian yang
mensiapkan. Gitu. Ya, Mas Fian. Ya. Dan Akang ini satu lagi siapa? Saya Aryo. Ya, aduh kurang terdengar ya. Ya. Dan Akang? Kalau saya Riza, Kang Isa ya. ya. Ija ya, Ija. Kang Ija. Nah, Kang Ija nih kayaknya saya familiar lihat muka Kang Ija. Kang Ija di tim sebagai apa nih, Kang Ija? Di tim ini sebagai apa, Kang Ija? Kalau saya bareng sama tim mengerjakan visual design, Di visual design. visual design untuk visual. kendaraan yang special purpose ya. Oh Nah, iya. gitu. Jadi bukan yang buat kompetisi, tapi lebih ke untuk yang fungsinya lebih ke spesial lagi. Iya. Gitu, iya. Baik. Kang, yang ini yang nah ini ada di belakang saya nih pemirsanya. Ada mobil yang belum bisa dibilang belum 100% ya. Belum Kang? ya. Ya, ini baru berapa persen nih? Ini sebetulnya udah kita posisinya di 80%. 80% ya. Dan ini mobil jenis apa nih, Kang? Jadi kendaraan itu sebetulnya konsepnya kendaraan taktis untuk kemiliteran. Taktis untuk kemiliteran, luar biasa ya. Dan ini khusus 4 orang ya, Ya, 4 untuk orang. kapasitasnya untuk 4 orang. Kemiliteran ya. Ini pasarannya kemana saja nih? Nih, buat umum bisa nggak, Kang? Kalau soal pemasaran, Ya. kita sebelumnya sebetulnya namanya tidak konsen Ya. untuk hal lain selain militer. Jadi kita konsen betul-betul murni untuk militer. Oh, murni untuk militer Untuk ya. militer, gitu. Tapi kalau misalnya nih ada yang minat selain militer bisa nggak nih, Kang? Bisa, Bisa ya? bisa. Tinggal kondisi kebutuhannya. Ya. Kebutuhannya kira-kira untuk apa? Misalnya perkebunan. Ya. Nah, perkebunan mungkin kapasitas angkutnya akan lebih besar, Ya. penumpangnya lebih sedikit. Nah, itu aja Buat soalnya. misal tambang batu bara gitu ya. Bisa, Masih bisa. bisa. Tapi kalau misalnya umum buat pribadi untuk jalan-jalan nggak bisa kayaknya, Kang? bisa juga sebetulnya. Oh, bisa juga Bisa ya. juga. Oh, jadi ini. Nah, ini speknya apa aja nih, Kang? Yang mungkin menurut Akang sedikit rumit, soalnya ini kelihatannya agak sedikit rumit nih dari Ya. spek-speknya. Saya dengar, Kang, ini nih pipa ini nggak ada di Indonesia ya, harus impor ya. Sebetulnya ada di Indonesia, Ya. cuma bahannya itu bersertifikat. Bersertifikat. Artinya untuk tekanan berapa, tarik berapa itu dia sudah memenuhi syarat. Oh Gitu. iya Itu iya kan iya. sebetulnya fungsinya sebagai alat pelindung. Iya iya. Pelindung itu dalam artian kalau misalnya mobil ini terbalik atau apa, dia masih melindungi si penumpang di dalamnya gitu. Gitu. Iya iya iya, luar biasa. Ini harganya kira-kira berapa nih, Kang? Waduh, kalau harga kayaknya saya nggak bisa bicara. Akang sendiri kalau harga belum bisa bicara soalnya belum 100% ini ya. Karena Lagi ini dikalkulasi ya. masih prototipe, jadi Ya. kebutuhan-kebutuhan dari si pemakainya Ya. itu, terutama dari kemiliteran itu masih Ya. kita tampung kebutuhannya apalagi nih gitu. Oh gitu. Tapi ini khusus kemiliteran nih mobil ini ya. Iya. Pemirsa. Nah, ini berapa negara kita berapa pesan nih? Pesan berapa unit nih? Rencananya sih mungkin karena untuk kita berharap sebetulnya semua angkatan menggunakan gitu. Ah, iya. Tapi kita khususkan untuk satu angkatan dulu lah. Ini angkatan darat atau angkatan udara, laut? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Pemesanannya di atas 10, 100 atau gimana? Puluhan. Baru puluhan saja gimana? Iya. Jadi Baru jadi termin awalnya itu Iya. adalah di bawah 100. di bawah 100. Di bawah 100. Iya, di bawah 100, luar biasa nih. Saya bisa mengkalkulasikan ya. Kalkulasi ini mobil harga mobil ini sekitar 800 juta. Bisa seperti itu enggak? Bukan jauh atau lebih tinggi. Ketawa nih. 800 juta nih. Ya, mungkin ada berani 800 juta ya. Tapi nggak tahu nih. Ya, kisaran berapa nih, Kang? Bocoran sedikit aja, Kang. Sedikit aja. Kalau udah dikalkulasi nih gini. Waduh, kalau harga mungkin kayaknya nggak bisa disebut ya. Oh, tidak bisa disebut katanya. Rahasia ya. Rahasia negara, namanya juga punya negara ya. Ya, dan ini yang paling susah untuk membuat ini apanya nih, Kang? Mungkin di bagian tim ini, Kang. Siapa yang mau menjelaskan? Ya. Saya. Ya. Ya, konstruksinya atau gimana yang rumitnya atau gimana, atau mungkin Akang sudah terbiasa lah, udah cincai lah buat seperti ini ya. Kalau sepengalaman saya sih yang paling susah nih dari pembuatan kap mesin, terus dashboard sama firewall. Soalnya di sini desainnya terlalu banyak tokoan gitu ya. Nah, jadi agak susah untuk digambar ya. Ya.
Cuman itu aja yang Cuma paling itu aja sulit. yang menurut saya itu yang susah ya. Ya, iya ya. Tapi yang lain mah biasa saja ya. Biasa saja yang lainnya ya. Iya. Pak, nanti itu di atasnya itu apa ada senapan kayak gimana? Iya, rencana kedepannya nanti ada gunnernya ya. Nah, Ada senjata juga senjatanya ya. ya. Iya. Wow, luar biasa ya di atasnya nih ada senjata nih ya. Bukan senjata bedil mimis bukan ya. Ini senjata angkatan ya laras panjang ini ya. Ya, ini PR apa saja nih yang belum beres nih? PR nih. Kan ini Yang PR yang belum beres mungkin masih dari arm depan ya. ya, ya. Masih ada butuh penyempurnaan lagi. Ya, Terus sama cat mungkin masih belum juga ini ya. chat ya. Iya. Nah, ini chatnya nah. Biasanya kan kalau misalnya pesanan dari negara ini ya chatnya khusus. Ya. Iya, Nah, itu jadi tidak ada di pasaran chatnya ya. iya. Ini khusus ya. Ini Khusus. pakai chat apa sih? Wah, Tahu? Bocoran, bisa aja nanti dioplos ya, kayak gitu ya. masih rahasia nih kalau masalah chat ini infonya nih ya. Oh, Ah. tapi ya utamanya hijau mungkin ya. Iya, Hijau- dasarnya hijau masih hijau ya. Oke. Nah, baik Kang Ija, gimana nih Kang Ija nih? Ya, kedepannya gimana nih masalah mobil ini nih Kang Ija nih? Nah, iya, Kang Ija pakai mic dong. Agak sedikit pusing nih Kang Ija nih. Pengembangannya gimana nih Kang Ija nih? Paling untuk pengembangannya lebih ke penyempurnaan ya. Penyempurnaan ya. Iya. Mungkin berdasarkan kebutuhannya, nanti kalau misalnya kebutuhannya lebih ada tambahan Ya. pemasangan senjata. Kalau Senjata. untuk penumpangnya biasanya dipersenjatai, jadi depan belakang pakai, jadi Mhm. ada kemungkinan nanti dipasang dudukan senjatanya tuh lebih dari 2. 2. Nah, Jadi ini lebih 2 dari senjata ya. Kalau yang di atas 1, tapi Ya. kalau yang untuk penumpang di bawah itu biasanya 3. Penumpang. Iya iya, penumpang. luar biasa ya. Ya, jadi totalnya ada Hmm. 4 ya. 4 senjata Ada ya. 4, nah. Oke. Dan ini kira-kira ini beresnya kapan nih Kang? Kalau misalnya nih sekarang kan 80% nih. Heeh. Nah, bulan apa nih beresnya nih Kang? Nanti kami misalnya bulan Januari udah beres, saya kesini lagi nanti lihat Eh, hasilnya. nanti Besok dikasih mungkin tahu. beres. Besok. Kalau besok kesini lagi. Aduh, bingung juga ya ini ya. Besok kesini lagi bawa combro. Bocor bro. Ya, ini biasanya pembuatannya berapa bulan nih? Kalau Hmm. sebenarnya untuk pembuatan ini rekor ya. Jadi Ya. kita biasa untuk pembuatan sebelumnya Ya, itu kita memakan waktu 26 hari. 26 hari. Ya, kalau ini rekor 24 hari. lebih cepat, 24 ya. ya. Oh, luar biasa lebih cepat. 24 hari tuh mobil udah jalan, udah kondisinya udah layak pakai. Bisa dites lah. Bisa Bisa dites. dites. Ini udah dites. Udah dites. Udah. Udah. Udah tes. Ya. Waktu acara apa nih, Pak Kang? Ulang tahun Pus Arhanut. Oh, ulang tahun Arhanut. Pus Harhanut ya. Angkatan Laut berarti ya itu ya. Bukan. Oh, Angkatan Darat. Ya. Maaf salah dikit ya. Masalah bukan angkatan ya. Jadi dikit-dikit lah ya. Ya. Terus responnya gimana nih, Kang? Pas dites kayak gini mungkin ada bocoran masukan. Ini harus ditambah ini, tambah ini, tambah ini kayak gimana, Kang? Kan konsep awal Iya. kendaraannya sebenarnya kendaraan taktis. Ya. Jadi kendaraan taktis dalam artian segala sesuatunya itu harus praktis. Ya. Nah, kemarin setelah kita coba banyak masukan juga, mereka juga berharap sebetulnya Ya. ketika kendaraan ini ditutup dengan langsung dengan plat anti pelurunya. Oh, gitu ya, ya, Jadi ya. variannya Mhm. berkembang dari konsep kendaraan taktis. Oh, iya, iya. Kendaraan murni itu kendaraan tempur. Berarti dilapis baja atau kayak gimana nih? Mungkin hanya bagian-bagian pelindung aja, misalnya ini apa namanya jendela, Jendela ya. dengan kaca anti peluru. Bagian depan frame kacanya juga anti peluru. Ya. Nah, kalau bagian bodi mungkin enggak, Enggak ya. karena Oh. lebih utama ke si personilnya. Personil ya yang harus dilindungi ya. Melindungi. Baik. Ini sangat luar biasa. Dan ini mesinnya nih, Kang, mesinnya. Ini mesin pakai mesin apa nih, Kang? Ini mesin diesel, Mesin diesel turbo ya. diesel 2500. 2500 Ya. ya, luar biasa ya. Mhm. Dan soalnya di sini pemirsa RRI banyak mobil-mobil baru tapi nggak ada mesinnya ya. Mesinnya tuh diganti. Maksudnya bodinya tuh diganti seperti ini kayak gitu ya. Ada mobil-mobil off-roader. Ya mungkin nanti pemirsa bisa lihat tayangannya mobil-mobil antik di sini mesinnya sangat luar biasa ya. Dan tadi Kang, ini saya berpikir bahan bakarnya gimana nih? Bahan bakarnya pakai apa nih?
Kang di sana tuh pakai apa yang tadi saya ngobrol tuh Kang? Fuel racing ya. Ya fuel racing ya. Jadi bensin khusus lah. Bensin Oh, khusus untuk apa namanya kegiatan balap. kegiatan balap. Hmm. Nah ini khusus juga nggak atau enggak? Oh ini enggak Biasa ini saja ya? lebih ke bahan bakar komersil biasa. Iya iya. Hmm. Tadi bensin khusus berapa tadi? 30 juta ya berapa tadi harganya? 1 liternya udah luar biasa ya. Kisaran lah. Kisaran ya. Ya, Kang, yang satu lagi Akang, aduh, gimana nih Kang? Nih persiapannya mobilnya gimana nih Kang? Menurut Akang sendiri nih Kang. Gimana ya? Udah kewakilin semua. Oh sudah kewakilin semua. Jadi ini tim yang sangat luar biasa ya pemirsa RRI ya. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin off-road ya, atau mungkin ingin mengetahui segala ya otomotif tentang off-road, tinggal datang aja ke sini ke Cimahi, Jalan Sangkuriang nomor 94A ya. Langsung hubungi nih Kang Anto nih ya, udah nggak asing lagi di sini ya. Mungkin mobil Anda pengen dimodif seperti apa ya. Ya. Anto, dan ini selain ini produksi apa saja nih yang sekarang lagi dijalani oleh Kang Anto sendiri nih di sini nih? Saat ini sebetulnya kita sedang pengembangan ke kendaraan kecil Kang. Ya. Jadi ya itu istilahnya UTV lah gitu ya. Ya, ya. Kendaraan kecil yang seperti yang ada di sini gitu. Kita itu sebetulnya kita kembangkan Ya. arahnya sama gitu untuk peruntukan untuk militer. Untuk militer. Kenapa sih Kang untuk militer semua? Nggak buat umum kayak gitu kan? Gimana ini Kang? Karena senyawa aja Kang dari off-road ke militer tuh sebetulnya medianya sama yang dipakai. tuh Oh, ada- iya iya. Itu aja lah hutan. Kulturnya ya hutan. Jadi media apa ini ya tentara terus ya. Jadi kita mah nggak bisa beli ya. Beli bisa sih kan, cuma harganya luar biasa. Bisa saja ya Kang. Kang, ini kembali lagi ke off-road ya Kang ya, ke mobil-mobil off-road ya kayak gitu ya. Gimana sih tanggapan masyarakat tentang off-road ini Kang? Kalau tanggapan sih saya sebetulnya belum pernah seperti apa gitu Iya, masyarakat iya. gitu ya. Cuma ketika ada kegiatan di hutan ataupun di daerah, Ya. si masyarakat sendiri tuh sebetulnya merespon karena salah satu menjadi tontonan, Tontonan ya. hiburan buat mereka lah gitu. Hiburan ya. Jadi dampak negatifnya sebetulnya enggak juga. Ya, ya. Ya ada lah gitu. Saya lihat ya berarti itu baik lah gitu. Mhm. Jadi kebetulan aja kalau ketika kita berkegiatan Ya. ada sumbangsi lah buat mereka, kadang-kadang kita bikin bakti sosial Mhm. segala macam lah itu gitu. Ada baksosnya juga ya. Mhm. Dan ini kenapa sih jadi istilahnya berpikir jadi pengen ke industri saja nih? Awalnya dari mana nih? Kan awalnya kan cuman ikut ya peserta off-road. Jadi berpikir masuk ke dunia industri. Penjualannya sangat luar biasa, penjualan dari negara lagi ya. Ini gimana nih Kang? Sebetulnya sih apa ya, saya melihat ada peluang aja Kang. Mhm. Ada peluang gitu. Mhm. Ketika saya pernah menjalankan kegiatan di hutan ataupun Ya. di medan-medan yang berat, Ya, ya. saya bisa mensimulasikan Ya. pada alat bantunya. Ini siapa aja yang kira-kira perlu gitu. Nah, itu yang saya kita aplikasikan menjadi Ya. sebuah industri Ya. gitu. Mungkin itu peluang, karena peluang untuk waktu itu sempat main jadi off-road kan orang mungkin jarang ya. Ya. Peluang untuk bermain akhirnya kebutuhan apa itu mungkin masih sedikit lah gitu. Ya, ya. Dan sekarang udah banyak Ketika saya ada kebutuhannya. kesempatan, Ya. saya coba menjadi sebuah industri Ya. gitu. Nah, ini tahun berapa nih terjun di ke industri ini, Pak Kang? Kita dari 2008. 2004 ya. 2008 ya. 2008. Sudah ada berapa mobil yang terjual nih? Nah, ini mah cuma Kalau pengen proto- tahu aja. Kalau prototype mungkin ini yang kelima ya. Kelima nih ya. Kelima. Kelima ya. Kelima. Oh, ini yang kelima ya. Berarti yang 4 sudah terjual ya. Ya sudah Ya. terpakai lah. Sudah Terjual, terpakai. ya. Kang, mungkin ini tim Kang ini apa sih Kang? Namanya Kang? Tadi tidak ini mungkin agak sedikit berisik nih. Ya. Jadi yuk. Iya. Sebenarnya kalau kita tuh tim desainnya aja ya. Tim desain ya. Desain Fed. Oh, tim desain fight ya. Jadi nggak ini cuma ngedesain aja nih Kang. Kang, yang paling rumit ngedesain itu yang kayak gimana sih Kang? Yang paling rumit menurut Kang sendiri nih Kang? Yang gimana ya?
Atau semuanya sudah teratasi ya? Udah makanan Justru sehari-hari. Kalau yang rumit yang mesti jadi yang modif mobil tapi mobilnya udah ada gitu. Mobil jadi mobil gitu ya. Mobilnya udah ada, bentuk mobilnya tetap. Kalau mesti ngegambar ulangnya lumayan. Tapi kalau dari nol bikin bodi mobilnya Itu lebih enak. ya. Lebih enak. Yang pusing sudah ada bodinya kayak gitu ya. Iya, kita Untuk mesti ngegambar ulang dulu. contohnya ada di sini, Kang. Nanti. Contohnya ada ya di sini, yang rumit gitu, yang sudah ada bodinya. Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya. Semua. Semuanya bikinan sendiri ya itu ya, Iya, desain sendiri ya, Kang ya. Iya. Ya. Kang, kedepannya inginnya mau seperti apa nih, Kang? Untuk masyarakat nih ya, yang supaya mencintai yang namanya off-road kayak gitu, Kang. Gimana ya kalau off-road Anto kayaknya yang jawab. Ya. Kang Anto lagi ya. Ini sesepuh lagi nih ya. Sesepuh lagi yang ini. Ya, harapannya kayak gimana nih Kang Anto nih? Saya sih sebetulnya pengen kan komunitas lah, saya sebut komunitas off-road gitu ya. Itu ada sumbangsihnya lah, Kang, untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jadi saya berharap ketika ada kebencanaan apapun lah, itu misalnya tanah longsor atau apa, kendaraan yang dipakai itu biasanya yang di depan itu kendaraan off-road. Kendaraan off-road. Karena yang bisa menjangkau lah daerah-daerah yang karena bencana itu gitu. Nah, sebetulnya saya pengen ada satu wadah lah gitu ya. Iya. Jadi dari komunitas off-road itu berdampak baik ketika bisa ada sumbang kepada masyarakat. Kan selama ini kan berangkatnya banyaknya itu spontan. Jadi Spontan. ketika ada bencana apalah, misalnya tanah longsor, komunitas-komunitas tuh inisiatif, kita bantu apapun lah bentuknya. Cuma berangkatnya mereka berangkat dengan kendaraan off-road gitu. Mau bawa apa itu tinggal di lokasi dikondisikan gitu. Tinggal di lokasi. Tidak ada yang serius menangani ketika ada kebencanaan gitu. Iya. Mungkin ada keinginan juga ada speed off-road ya, yang untuk dibawahi oleh KONI. Oh iya. Buat prestasi gitu. Gimana nih, Kang? Kepengennya seperti itu atau gimana nih, Kang? Kalau selama ini kan cuman ya sebetulnya kalau yang sekarang ini kan eventnya cuma pengakuan ya. Ya, pengakuan ya. Pengakuan secara apa ya, sebetulnya hanya kelompok komunitas ya. Iya. Tidak ada prestasinya, tidak ada ya. Gitu, yang skala nasional lah misalnya. Iya. Ya sebetulnya ketika ada ide untuk dimasukkan ke dalam salah satu cabur PON, itu sangat setuju saya gitu. Cuma mungkin kelasnya nanti harus dipilih kelas yang paling ideal lah, yang seperti apa gitu. Iya. Nah, ini kendaraan seperti apa sih, Kang? Kalau misalnya ingin ya speed off-road ini, Kang, yang paling cocok nanti buat masuk PON menurut gitu. saya sih yang pasti modifikasinya tidak terlalu banyak kan. Iya. Artinya kendaraan komersial yang ada itu bisa dimodifikasi, kemudian itu yang dilombakan gitu. Artinya dengan mungkin contohnya kapasitas mesin lah. 1500 cc gitu. Dipilih nanti 1500 cc kelasnya apa gitu. Gitu. Nah, ini pemirsa sudah ada ide nih ya buat speed off-road ya. Dan ini mudah-mudahan Pak Ketua KONI Jawa Barat ya, Bapak Ahmad Saifuddin ya, langsung bisa merekomendasikan ya ke pusat ya. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa. Jadi selama ini ya cuman biasa aja ya off-road tuh ya. Kang, ini di Jawa Barat khususnya di mana saja sih nih, Kang? Ini buat off-road ini, Kang. Mungkin Akang sudah keliling ya buat off-road. Kayaknya sekarang semua sudah merata ya. Merata komunitas tuh ya Indonesia lah, nasional tuh semua sekarang ada lah. Ya kalau misalnya sekarang kita mau jadi cabur PON itu kan minimal 14 ya, Kang. Iya, 14. Pemda ya, Pemda, ya. Itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi ini tinggal jalan saja ya, cuma selangkah aja ya. Iya. Gimana Pak Ketua KONI Jabar nih nanti ya untuk kedepannya. Ya, dan ini mungkin ini 80%. Saya kembali lagi, kira-kira kejadiannya kapan nih, Kang? Ini nih kendaraan. Saya sih berharap secepatnya ya. Bisa Januari, bisa tuntas nggak ini Januari? Insya Allah bisa. Insya Allah ya, Januari. Bisa. Nanti kalau misalnya udah tuntas, telepon lagi, Kang ya. Oh, siap. Saya kesini lagi nanti, Kang. Ya, harapan Akang sendiri ya kita mungkin. langsung nyoba di habitatnya ya, Kang. Oh, siap Yosep ikut. Siap ya di habitatnya. Ya, Kang, harapannya gimana nih, Kang? Kedepannya nih, Kang, buat harapan Akang sendiri nih. Ya, Kang Ija nih, Kang Ija. Kalau saya sih berharap
industri kendaraan yang ada di Indonesia tuh Ya. melebihi 80% komponennya asli Indonesia. Oh. Gitu. Jadi ya. mulai dari transfer teknologi mesin, suspensi Ya. itu mulai bisa dijalankan di Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu ketergantungan sama negara yang lain gitu. Jadi untuk membuat kendaraan yang sifatnya untuk kebencanaan, kemiliteran, itu kandungan lokalnya melebihi dari 80% gitu. Ya. Memang sekarang baru berapa persen Kang Ija? Masih di bawah 70 sih sebenarnya. Masih di bawah 70 ya. Masih di bawah. Harapannya ingin di atas 80% gitu ya. Ya, harus. Ya. Harus tinggal ya semua aja ngedorong gitu paling ya. Ya. Mulai dari pemerintahnya, swastanya, gitunya. Dan ini ada pertanyaan nih dari teman-teman katanya. Ini kan pipa ini kan kalau misalnya ada yang pesan dari luar negeri kayak gitu. Standarnya harus dari luar negeri, emang betul? Kang Ija? Kalau untuk kromoli ya. Oh, emang di Gitu. Indonesia belum ada? Kalau untuk di Indonesia mungkin grade-nya beda. Bedanya gimana nih Kang? Bedanya kalau misalnya yang saya tahu kromolinya itu lebih untuk ke arah gas ya. Jadi dia sifatnya tidak tidak seringan ya. Bukan untuk industri otomotif. Oh gitu. iya. Gitu. Semeternya berapa nih Kang? Kalau di luar negeri nih? Ya segitu dolar. Oh segitu dolar ya. Jadi kalau di luar negeri pesannya pipa ini ya segitu dolar katanya. Ini masalah harga nih memang harus ditutupi dulu ya, jangan langsung open. Bahaya nanti kalau misalnya langsung open ketahuan ya. Selisihnya berapa, bati lah kayak gitu. Baik. Ya, terima kasih Kang. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih Kang Ija. Ya, sama-sama. Kang Ija ini kayaknya ini bener saya familiar nih. Punya remote control kan Iya, mobil? ada. Iya kan? Ada kan? Nah, ini pemain ya, remote control ya. Jadi nggak di off-road, nggak di alam bebas tapi di remote control di jalan juga ya. Nih, Kang, ada yang mau disampaikan lagi nih Kang. Gimana nih Kang Anto? Masalah mobil ini nih. Ya, gimana nih Kang Anto? Saya sih sebetulnya hanya berharap bahwa Ya. rumah modifikasi Ya. yang berangkat dari hobi Ya. itu bisa diakui Ya. bahwa dari kemampuan kita menjalankan hobi itu bisa menjadi sebuah industri. Ya. Gitu. Jadi saya sebetulnya berharapnya itu. Jadi karena banyak sekali builder-builder di Indonesia yang sebetulnya sanggup membuat gitu. ya. Nah, kebutuhan di negara sendiri gitu. Ya. Mungkin Nah, sebetulnya harapan saya sih sebetulnya itulah gitu. itu aja ya. Ya, nggak ada yang lain harapannya Kang Anto? Gimana? Enggak kayaknya. Nggak ya, gitu aja. Gitu aja pemirsa ya. Tapi mungkin ada terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Kang Anto, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Tim semua terima kasih banyak ya, sukses. Nanti kami tunggu mobil barunya. Kami ingin langsung coba ya. Katanya Januari ya. Adinali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.